Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Rafita Maidasari akan mengajak Anda untuk tur ke Museum Nasional. Baiklah, masuk ke video selanjutnya. Lantai 1. Manusia dan lingkungan. Pameran manusia dan lingkungan menyajikan informasi tentang manusia dan lingkungannya yang hidup pada kurun waktu jutaan tahun yang lalu hingga akhir prasejarah. Subtema pameran ini meliputi geomorfologi dan migrasi manusia fauna, manusia purba, situs hominid, kehidupan manusia goa, dan kehidupan manusia masa prasejarah. Masuk ke lantai 1, kita yang pertama kali akan menemukan Homo mojekertensis. Ini adalah reptil fosil tengkorak dari seorang anak manusia purba dari Mojokerto, Jawa Timur. Fosil ini diperkirakan berasal dari jenis Homo erectus. Meski masih amat muda, tengkorak ini menurut para ahli adalah fosil Homo erectus anak paling tua yang ditemukan di Indonesia atau malah di dunia. Usianya sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Hal ini membuktikan juga bahwa Pulau Jawa telah dihuni manusia purba sejak jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya adalah tengkorak Sangiran 17. Fosil ini adalah temuan dalam kondisi terbaik dari Sangiran, karena bagian atas atap tengkorak, dasar tengkorak, dan muka masih terawat dengan baik. Fosil tengkorak ini merupakan salah satu fosil Homo erectus di Asia yang memiliki muka pada saat ditemukan. Fosil ini disebut Sangiran 17 sesuai nomor seri penemuan yang diberikan karena merupakan temuan fosil tengkorak Homo erectus yang ke-17. Sangiran 17 ditemukan di endapan pasir fluio volkanik di lapisan pucung dan merupakan duplikat fosil S17 yang banyak dikoleksi dan dipamerkan di berbagai museum. Selanjutnya adalah Homo mojekertensis. Manusia dari watak ini berasal dari kelompok Homo fascien, jenis manusia modern seperti kita sekarang. Dia berjenis kelamin perempuan. Fosil perempuan watak ini ditemukan di lereng pegunungan Kapur di dekat Tulungagung, Jawa Timur pada 1888. Dia diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Ini menjadikan Homo mojekertensis ini menjadi fosil manusia modern paling tua di Indonesia. Selanjutnya adalah Homo zuluensis. Fosil ini berasal dari individu Homo zuluensis nomor 9. Homo zuluensis adalah istilah buat fosil-fosil Homo erectus yang ditemukan di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo. Total ada 14 tengkorak yang berasal dari situs-situs seperti Ngandong di Blora, di situs Sambung Macam di Sragen, dan Ngawi yang ditemukan antara tahun 30 tahun sampai dengan 33. Fosil ini dan saudara-saudaranya diperkirakan berusia antara 300.000 tahun hingga 80.000 tahun yang lalu. Itu artinya Homo erectus ini mampu bertahan di Pulau Jawa di saat jenis manusia purba yang sama punah di Cina dan Afrika. Selanjutnya yaitu Kajokenmodinger atau sampah dapur adalah bukti atau tumpukan sisa makanan berupa cangkang kerang yang terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Di Nusantara, tumpukan ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera dan Aceh Timur dengan ketinggian hingga 7 meter. Koleksi ini hanya bongkahan dari bukti sampah makanan tersebut. Pada zaman Mesolitik, masyarakat prasejarah bertempat tinggal di wilayah yang dekat dengan sumber air seperti sungai atau daerah pesisir. Selanjutnya yaitu fosil gading tragedon atau gajah purba. Ini ditemukan di Sangiran dan diperkirakan berasal dari sekitar 700 hingga 150.000 tahun yang lalu. Gajah ini mungkin masih remaja karena ukurannya yang relatif lebih kecil daripada tragedon dewasa yang tingginya bisa mencapai 3 meter, kira-kira 2 kali lipat ukuran manusia dewasa. Lantai 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi dan ekonomi. Di lantai 2 terdapat berbagai koleksi yang menginformasikan pengetahuan umat manusia, khususnya manusia Indonesia, serta teknologi yang menyangkut pengetahuan terapan yang bersifat
bersifat teknis. Hal penting lainnya adalah kegiatan ekonomi, salah satu aspek kehidupan manusia yang terkait dengan kegiatan manusia, produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan serta pelayanan barang dan jasa. Ilmu pengetahuan ekonomi adalah dua subsistem dalam kebudayaan dalam pengetahuan, knowledge, lahir dalam pengalaman dari serapan panca indera dan dituangkan oleh ide-ide tangible maupun yang tidak nyata, intangible. Sedangkan ilmu pengetahuan sains dalam arti yang lebih luas. Masuk ke lantai 2, yang pertama kali kita lihat yaitu Prasasti Mulawarman. Tulisan sebanyak 12 baris pada Prasasti Mulawarman I1 dipahat di sisi depan dengan ukuran tinggi 124 cm, lebar 31,5 cm dan tebal 29,5 cm. Huruf yang dipahat memiliki ukuran panjang 9,5 sampai 2 cm dan lebar 4 sampai 0,4 cm. Prasasti ini berisi silsilah Raja Mulawarman. Selanjutnya yaitu Prasasti Kota Kapur. Berbentuk tugu segi 6 yang mengecil di bagian puncaknya. Pada permukaannya terukir huruf-huruf beraksara pahlawan dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini dibuat sebagai sumpah sekaligus kutukan bagi siapa saja yang berbuat jahat dan tidak tunduk dan setia kepada Kedatuan Sriwijaya. Selanjutnya ada Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan berasal dari abad ke-8, berisi permohonan keluarga Sailendra kepada Maharaja Dyah Pancapana Karyana Penamkaranah untuk membuat bangunan suci untuk pemujaan terhadap Dewi Tara, Dewi Suci dalam tradisi agama Buddha. Permohonan ini dikabulkan. Maharaja mendirikan bangunan suci tersebut yang menurut para ahli memungkinkan adalah Candi Kalasa, bangunan megah di sebelah timur kota Yogyakarta. Selanjutnya adalah replika nisan Nasriyah. Nisan ini adalah penanda kubur Sultan Hasriyah, raja perempuan pertama di Samudra Pasai, Aceh yang berkuasa pemerintah lebih dari 10 tahun. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menurut catatan para pengenalan abad ke-14 dan 15 adalah kota yang sibuk dengan kapal-kapal niaga dan perdagangan aneka bangsa. Prasasti Gajah Mada. Prasasti ini menyebut nama Empu Mada Mahapahit, Kesohor Praja Majapahit pada abad ke-14. Selanjutnya adalah Prasasti Sapu Angin. Prasasti Sapu Angin ini berasal dari penghujung abad ke-12 saat Kertajaya, raja terakhir Kediri di Jawa Timur, masih menjadi putra mahkota. Isinya menjelaskan hibah berupa pertapaan dari kerajaannya. Selanjutnya Prasasti Porlak Dolo. Ini adalah tiang batu berpilih berkepala gajah, ditemukan di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Teksnya beraksara Sumatera Kuna dan Tamil serta berbahasa Melayu Kuna dan Tamil. Selanjutnya Prasasti Lobutua. Ditemukan di Baru, Sumatera Utara, sebuah kota kecil di tepian Samudra Hindia yang telah masyhur sejak abad kedua sebagai penghasil kamper atau kapur barus, suara pelabuhan. Selanjutnya Prasasti Ciaruteun. Di tempat asalnya, prasasti ini ditemukan di pinggir Sungai Ciaruteun, Bogor. Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan Tarumanagara dan berisi tentang puji-pujian kepada Raja Purnawarman yang tapak kakinya dianggap sebagai tapak kaki Dewa Wisnu. Selanjutnya adalah guci keramik. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan benda yang satu ini. Keramik atau dalam bahasa Yunani
keramikos memiliki peran yang amat penting dalam setiap lini kehidupan manusia. Selanjutnya, miniatur kapal pinisi. Diperkirakan kapal pinisi digunakan sekitar abad ke-14 sebagaimana yang dikemukakan naskah kuno 1 Lagaligo. Selanjutnya adalah kompas pelaut. Pada zaman dahulu, pelaut menggunakan bintang, gelombang, dan elemen lainnya untuk menentukan arah perjalanan mereka. Kompas dipopulerkan pada abad ke-19. Selanjutnya adalah miniatur rumah panjang. Adalah rumah tradisional masyarakat Dayak yang ditinggal di kawasan hulu aliran sungai Kapuas, Kahayan, Barito, Mentaya, dan Katinggi. Rumah komunal ini dibangun dengan prinsip bersahabat dengan alam. Lantai 3, organisasi sosial dan pola pemukiman. Pulauan Indonesia telah lama dihuni manusia. Sejak masa prasejarah, sekitar 1900 sampai 10.000 tahun yang lalu, hingga kini. Dalam perjalanannya, manusia meninggalkan berbagai aktivitas sebagai kehidupan. Ada yang berupa peralatan sehari-hari, perhiasan, prasasti, dan benda-benda religi, benda-benda simbol kekuasaan, pakaian, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam lantai 1. Yang pertama kali kita temukan adalah patung gajah Pasemah. Patung gajah ini berasal dari dataran tinggi Pasemah di Sumatera Selatan. Kira-kira berasal dari 2500 hingga 1500 sebelum Masehi. Selanjutnya, prasasti Kanjuruhan. Prasasti ini ditemukan di 3 lokasi terpisah di Malang, kota sejuk di Jawa Timur. Isinya menerapkan kerajaan Hindu pertama di Jawa Timur dengan raja bergelar Gajayana pada abad ke-8. Selanjutnya adalah Sesako, merupakan seperangkat kursi kebesaran yang digunakan dalam upacara papadon, yaitu pengangkatan seorang kepala marga dari salah satu suku bangsa. Lantai 4, Hasanah emas dan keramik. Koleksi hasanah emas dan benda-benda yang khususnya dibuat oleh logam mulia, yaitu emas ataupun perak, dihiasi batu permata. Koleksi hasanah ini memiliki nilai yang sangat tinggi karena memiliki nilai kekhususan bahan, bentuk, maupun fungsi. Kitab-kitab lama menyebut emas dengan suparna. Masuk ke lantai 4. Yang pertama kita lihat adalah mangkuk Ramayana. Wadah yang indah ini terbuat dari lembaran tipis emas, tempaan dengan dasar tanah liat untuk kekuatan tambahan. Selanjutnya adalah kelat bahu. Sepasang kelat bahu tersebut dibuat dari lempeng emas tipis, biasanya berupa susunan mutiara yang membentuk ceplok. Perhiasan dada milik Pangeran Dewa Agung Gede Agung, salah satu pejuang yang paling berani dalam perang Puputan. Kalau ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf.